akan menangkap secara utuh kebenaran firman Tuhan sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Tuhan berkati kita karena kita sudah 2 kali ini untuk ibadah secara onsite, dan saya percaya bahwa semua yang jadi kerinduan kita, ya, ada orang yang berkata memang kalau ibadah online rasanya kurang marem, karena memang makhluk sosial itu harus berinteraksi, ya, kadang ketemu, kemudian bisa berbicara, bisa bekerja sama, meskipun kita masih tetap dibatasi dengan protokol kesehatan. Tapi berbeda memang kalau kita bisa bertemu di dalam ibadah seperti sore hari ini. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Untuk bulan ini ada tema kita yang Tuhan berikan, bahkan minggu ini perlengkapan rohani part kedua. Yang pertama sudah saya sampaikan minggu yang lalu, di mana bahwa peperangan yang kita hadapi bukan melawan darah dan daging, bukan manusia, bukan sesuatu benda ataupun makhluk yang kasat mata, yang nampak jelas dengan mata jasmani kita. Tapi yang kita hadapi, peperangan yang kita akan terus jalani tiap hari adalah melawan pemerintah-pemerintah. Sekali lagi jangan salah paham bahwa ini bukan pemerintah Indonesia. Ya, jangan ada yang memprovokasi, lo lihat ini Pak Joko pendeta Salatiga mau mengadakan kudeta. Bukan, pemerintah itu level pertama daripada kuasa kegelapan, ya. Kemudian level kedua penguasa, level ketiga penghulu di dunia yang gelap ini. Bahkan juga yang level keempat rakyat jelata, istilahnya itu roh-roh jahat di udara. Itu lawan kita yang harus kita hadapi setiap saat, bukan tiap hari saja, setiap waktu yang Anda dan saya hadapi. Karenanya yang kita pakai bukan senjata jasmani, tapi yang akan kita pakai dan pergunakan persenjataan atau perlengkapan rohani. Senjata Allah ini adalah senjata yang sudah dicatat di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 18. 2 Tawarikh pasal 26 ayat 14 dan 15. Usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Dan Raja Usia juga membuat perlengkapan senjata yang lebih canggih pada zamannya. Ada busur untuk memanahkan panah, mata panah, anak panah. Kemudian ada pelempar batu yang besar. Ya, itu zaman dulu. Dan mereka semua diperlengkapi supaya waktu berhadapan dengan musuh mereka bisa berperang dan menaklukkan musuh. Ya, kalau senapan itu untuk perang jarak jauh, kalau pedang itu ataupun bayonet itu harus perang dalam jarak pendek. Dan itu ada senjata-senjata yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Lalu kemudian apa saja perlengkapan senjata yang harus kita pergunakan? Minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Lalu kemudian selain ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan. Lalu yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Lalu sekarang kita akan lihat pertanyaannya, apakah masih ada lagi senjata yang lain? Ada. Berarti yang keempat, Efesus 6 ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai iman, ada gambarnya. Perisai itu yang akan menjadi tameng, penangkal. Kalau ada panah yang diarahkan kepadamu, maka perisai itu akan bisa mencegah dari panah itu. Kalau ada orang melempar lembing akan bisa dihadang. Dan itu menjadi perlindungan bagi Anda dan saya. Itu tameng. Itu adalah perisai. Dan kemudian juga perisai bisa jadi benteng pertahanan, penangkal dan perlindungan. Perisai dibuat ada yang dari kayu. Pasti kekuatannya beda dengan perisai yang dibuat dari
baja atau besi. Ada yang buat dari kulit. Itu perisai yang dimaksud, yang dipakai oleh para tentara. Lalu dalam kehidupan Anda dan saya ada berapa perisai? Ada 2 perisai. Yang pertama perisai dari Tuhan. Ada tembok anugerah sebagai perisai yang melindungi Anda dan saya. Ini dalam Mazmur pasal yang ke-3 ayat 1-3. Mazmur Daud ketika Daud lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit memerangi aku, menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada perlindungan daripada Allah. Ayat yang keempat katakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud punya pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Pada waktu Absalom anaknya, salah satu anaknya memberontak dan ingin mengambil alih kekuasaan daripada kerajaan Israel. Dia berontak, dia kudeta ayahnya sendiri. Bahkan untuk mempermalukan ayahnya, dia meniduri 10 gundek dari ayahnya di hadapan bangsa Israel. Daud saking gugupnya, dia lari dari Yerusalem tanpa memakai kasut. Bersama dengan orang-orang yang mengikutinya, dia nyaris saja terbunuh oleh anaknya sendiri. Walaupun pada akhirnya, karena Tuhan melindungi Daud, Absalom yang terbunuh oleh tentara Daud. Daud menyadari bahwa ada perisai dari Tuhan yang melindungi, sehingga dia lepas daripada serangan yang begitu mengerikan. Karena Absalom hampir saja bisa menangkap Daud. Yang kedua, perisai yang ada dalam hidup Anda dan saya. Dan itu perisai iman yang dapat mengalahkan apa saja dalam hidup Anda. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dunia ialah iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi imanmu dan imankulah yang dapat menaklukkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, kamu tahu bahwa kita berasal dari Allah, tetapi bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kalau Anda ingin menaklukkan dengan kekuatanmu, dengan intelektualmu, dengan talentamu, dengan semua yang Anda miliki, semua kalian akan gagal. Lalu pertanyaannya, yang dimaksud dunia apa, Papi? Di bawahnya, 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Bagaimana mungkin saya tidak mengasihi dunia? Saya ada di dunia. Tapi apa yang dimaksudkan dengan dunia? Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, perhatikan, yaitu keinginan daging atau perbuatan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging atau perbuatan daging telah nyata. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Jika engkau melakukan hal-hal itu, maka engkau tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Itu keinginan daging, itu perbuatan daging. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Bagaimana itu cara mengalahkannya? Dengan cara Anda dan saya punya iman kepada Yesus. Bahwa 2000 tahun yang lalu dia sudah memakukan semua dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib. Yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh kekuatan manusia. Orang yang begitu hebat, orang yang begitu pintar, orang yang begitu berprestasi, orang yang begitu berhasil dalam bidang kehidupan, berbagai bidang kehidupannya.
Tapi dengan mudah saja dia jatuh karena kesombongan. Begitu mudah dia gagal karena dia tidak punya penguasaan diri. Dia begitu angkuh, punya roh pemecah, orang yang kepahitan, mendatangkan kerusuhan. Itu semua terjadi. Makanya kalau Anda dan saya berjuang dengan kekuatan sendiri dan mencoba untuk menaklukkan perbuatan daging, tak seorang pun ada yang berhasil. Kecuali dengan Anda percaya pada Yesus, pikul salib ya, sangkal diri dan pikul salib setiap hari, matikan daging dengan pertolongan Tuhan. Maka Anda dan saya akan bisa mengalahkan dengan perisai iman yang Anda dan saya miliki. Kalau tidak Anda dan saya miliki perisai iman, maka akan gagal. Karena segala sesuatu yang Anda lakukan tanpa iman itu juga berdosa di hadapan Tuhan. Tidak akan berhasil maksudnya. Ya. Lalu kemudian selain keinginan daging, siapa lagi yang harus kita lawan dengan iman kita? Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis setiap hari berkeliling mencari mangsa. Siapa yang lengah akan diterkam, akan ditelan oleh dia. Tapi ayat berikutnya katakan, lawanlah dia iblis dengan imanmu yang teguh. Bisa mengalahkan iblis hanya dengan iman percaya. 7 anak imam Sekewa mencoba mengusir setan yang merasuk dalam diri seorang yang gila. Demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, keluar kamu iblis. Orang yang dirasuk setan itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, siapa kalian kurang ajar. Langsung orang gila itu ngamuk dan menerkam 7 anak imam Sekewa. 7-7-nya dihajar oleh satu orang yang kerasukan itu. Dan mereka tidak bisa mengusir setan yang ada dalam diri satu orang. Mengapa? Karena dia tidak punya iman. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. 70 murid diutus 2-2 pulang lapor dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersukacita karena iblis setan tunduk kepada kami demi namamu. Yesus berkata, ya, aku lihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Tapi jangan bersukacita karena iblis tunduk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam kerajaan sorga. Aku telah memberikan kuasaku kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Bahkan kuasa untuk menahan kekuatan musuh supaya tidak ada yang membahayakan kamu. Yesus sudah berikan itu. Makanya lawan dia dengan iman yang teguh. Bahkan Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau engkau dan saya punya keyakinan tunduk itu, percaya penuh kepada Yesus, yakin bahwa dia berkuasa lewat hidup Anda, lawan iblis dengan iman, maka dia akan lari daripadamu. Kita beberapa kali mentahirkan tempat-tempat yang akan kita pakai. Dulu kena kita ke Umbul Brintik, kita juga mau untuk pentahiran. Saya ingat waktu akan ada Jumat Agung, itu sekian tahun yang lalu, itu daerah Klaten. Karena itu mau adakan hari Jumat, pas Jumat Agung, itu hari Rabunya kita ke sana, kita doa pentahiran dulu. Sementara kami sedang menyembah Tuhan, nyanyi, tiba-tiba ada seorang wanita, ya, wanita parubaya, kemudian wajahnya seperti orang Jawa zaman dulu itu, penguasa di Umbul Brintik, dan rambutnya memang berintik, saya heran, keriting gitu ya. Lalu dia berkata kepada saya, Pak, saya nggak usah diusir dari tempat ini, kah? Anak buah saya, kami akan menyingkir jauh dari tempat ini. Selama-lama nanti tempat ini mau dipakai. Saya bilanglah kenapa? Saya tahu kekuatan yang ada padamu tidak sebanding dengan kekuatan kami. Tapi izinkan jika semua ini sudah selesai dipergunakan, saya boleh kembali ke sini, Pak. Oh boleh, silahkan. Mulai hari ini kamu harus pergi, hingga sampai hari nanti kami ada pentahiran. Ya, di dalam alam roh saya berbicara itu. Jadi dia begitu hormat dengan saya. Bukan karena saya kelihatan lebih gagah dari dia.
Tapi karena ada Yesus yang saya percayai, iblis akan tunduk kepada kita dalam nama Yesus. Katakan amin. Saya pernah liburan dengan Mami, Amelie, lalu di Kaliurang kami sewa mobil jeep. Lalu saya semua lihat lagi perumahan yang benar-benar terbakar. Itu sebuah kampung, ada kelurahan, ada kantor kelurahan, ada rumahnya Pak Lurah, tapi sudah tidak ditinggali. Udah pindah karena semua jadi puing-puing, masih dibiarkan seperti itu. Saya lagi tengok-tengok ya, duduk gitu. Sementara yang lain lihat-lihat, juga ada orang jualan pisang dan sebagainya. Saya duduk aja. Tiba-tiba ada seseorang, saya kaget karena seperti di pewayangan itu, Petro ya. Lalu kemudian dia permisi dengan bahasa Jawa yang halus dan bicara kepada saya dalam bahasa Indonesia seperti ini, "Permisi Pak, saya mohon maaf, saya harus bicara dengan Bapak." "Lu kenapa?" "Saya adalah penguasa Gunung Merapi ini." "Terus urusannya apa dengan saya?" "Sejak Bapak tadi keliling, itu membuat pasukan anak buah kami lari tunggang langgang. Padahal saya diam saja, wong saya lagi piknik. Saya nggak bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, usir kamu, dalam nama Yesus." Tidak ada, saya biasa saja, orang saya lagi piknik kok. Tapi dia berkata, "Pak, tolong jangan ganggu kami dan jangan usir kami. Ini daerah tempat tinggal kami. Saya berjanji untuk tidak akan mengganggu Bapak dan orang-orang yang bersama Bapak, yang memiliki tanda milik daripada Yesus." Setan itu kenal, saudara. Kalau Anda dan saya punya tanda milik Yesus. Efesus 6 ayat 17a, "Dan terimalah ketopong keselamatan." Yang sering diserang oleh iblis adalah melalui hati dan pikiran manusia. Dari pikiran kita ini seringkali diserang dengan berbagai provokasi. Membuat Anda bimbang, membuat Anda tidak yakin, nyepelekke kalau dengar firman. "Alah, itu kan perkataan pendeta. Dia kan nggak ngalami seperti saya." Ya, itu pikiran, daerah yang sangat menjadi tempat di mana iblis akan terus menyerang. Markus 7 ayat 20 katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul pikiran," segala perhatian, segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kekejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, dan kebebalan. Itu adalah awalnya dari hati, timbul dari hati, dan mempengaruhi pikiran Anda dan saya. Kalau Anda tidak menggunakan ketopong perlindungan, makanya di dalam Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus, Kristus Yesus." Menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus. Yang walaupun dia setara, sejajar, sama dengan Allah, tapi tidak mempertahankan sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Bahkan dalam kerendahan hatinya, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya bahwa dia tidak mempertahankan yang sebenarnya itu haknya. Sementara seringkali pikiran kita mempunyai berbagai angan-angan yang jahat. Makanya pertobatan itu mencakup 3 hal. Kalau Anda bertobat, itu berubah pola berpikirmu. Kemudian yang kedua, harus berubah perilakumu. Yang ketiga, berubah sikap hatimu. Pertama harus dimulai dari pola pikirmu. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Apa saja yang terjadi dalam diri manusia seringkali awalnya bersumber dari pikiran. Ini perhatikan ini. Apa yang Anda pikirkan akan sangat mempengaruhi apa yang Anda percayai. Wah, ini pandemi ini nggak akan rampung-rampung ini. Mungkin semua sudah selesai pandemi. Tapi karena engkau telah berpikir seperti itu, mempercayai bahwa corona tidak selesai-selesai, Anda yang akan mengalami sendiri. Karena Anda mempercayainya. Setelah Anda percaya, akan keluar perkataan
Benar kan? Berbagai upaya dilakukan. PPKM sudah berulang kali. Ada orang berkata, bukan semakin turun, tapi semakin meningkat. Kalau Anda berpikir begitu, mempercayai seperti itu, dan terus memperkatakannya, maka setelah apa yang Anda katakan, maka kemudian akan sangat mempengaruhi dengan apa yang Anda lakukan. Anda akan berkata, percuma jaga protokol kesehatan. Toh juga nggak ada bedanya kok. Orang sudah menjauhi kerumunan, sudah pakai masker, cuci tangan, pakai sabun tiap saat sampai tangannya perih. Mana? Lihat itu. Orang akan begitu. Makanya kemudian akan memberi apa yang Anda lakukan, kemudian akan mempengaruhi kebiasaan Anda. Lupa pakai masker. Lupa cuci tangan. Terus berada dalam kerumunan. Akhirnya Anda melakukan itu. Walaupun ada juga orang yang sangat ekstrim. Nah, ini ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan dari mana saja langsung pulang, harus mandi keramas, cuci baju semuanya. Padahal baru keluar rumah. Nah kalau keluarnya 7 kali, masa sehari mandi 7 kali? Itu ekstrim kanan. Ekstrim kiri, nggak pernah mandi ya, nggak apa-apa. Virus nggak bakal mempan pada tubuh saya. Bau keringat saya sudah mabuk itu corona. Mungkin begitu saudara. Ya, jadi kalau Anda sudah memperkatakan, maka akan sangat mempengaruhi apa yang Anda lakukan. Dan perhatikan ini. Dan apa yang Anda lakukan menjadi kebiasaan. Habit. Jadi Anda pikir, orang biasa, nggak apa-apa nyatanya. Dan dari kebiasaanmu akan menentukan masa depan. Kalau Anda mulai berpikir yang positif, percaya kepada positif, berkata hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang positif, maka kamu akan menjadi biasa dengan hal yang positif. Dan masa depanmu pasti akan berhasil. Yang percaya katakan amin. Ya, jaga pikiranmu. Maka Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Ingat ini, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ini harus dihafal, saudara-saudara. Setelah Anda hafal, Anda akan begitu mudah. Lagi berpikir hal-hal yang jorok, tiba-tiba Anda mulai berpikir semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, yang indah, yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang harus dipikirkan. Itu akan jadi ketopong. Keselamatanmu dipengaruhi dari berbagai pikiran yang jahat najis. Pikiran yang begitu akan membuat Anda terpuruk. Maka Anda akan menjadi orang yang memiliki masa depan yang cemerlang. Pergunakan ketopong keselamatan yang menutupi kepala dan muka Anda melalui firman Tuhan ini. Tutup. Makanya baca firman tiap hari secara berurutan. Firman itu akan menjadi filter yang menyaring hal-hal yang buruk, dia akan buang. Hal-hal yang menyegarkan, membuat hidup Anda menjadi kuat, itu akan dia masukkan menjadi nutrisi, menjadi vitamin, menjadi imun bagi jiwa dan rohmu. Akhirnya tubuhmu jadi sehat. Ya. Yang berikutnya Efesus 6 ayat 17b, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Contoh seperti apa pedang roh itu? Waktu Tuhan Yesus menggunakan pedang roh saat dia dicobai oleh iblis. Setelah Tuhan Yesus berpuasa, ya, 40 hari 40 malam. Setelah dibaptis, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan kemudian menjadi lapar.
Karena dia sedang juga berperan sebagai manusia, menjadi lapar. Dan orang yang sangat lapar, yang paling dirindukan yang pertama kali adalah makan. Wah, ini sudah waktunya nih, makan nih, buka puasa ini. Dan makanan sekalipun tidak begitu enak, tapi karena lapar menjadi sangat menarik dan enak. Ya, ada dalam Amsal dikatakan orang yang kenyang menginjak-injak madu, tapi orang yang lapar, yang pahit akan jadi manis. Makanya iblis tahu pencobaan yang paling menarik buat Yesus yang pertama kali adalah bicara soal makanan. Karena itu pencobaan yang pertama dalam Matius 4 ayat 3-4, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus tidak sedang berkata begini, yang penting dengar firman, yang penting makan firman, maka manusia tidak makan nasi, tidak makan roti, tetap kuat. Bukan itu yang dimaksud. Tapi Yesus sedang tidak mau diperintah oleh iblis, meskipun dalam kondisi sedang sangat lapar. Dia tidak mau diperintah. Yang kedua, dia tidak mau pamer kekuasaan. Memang belum waktunya. Meskipun dia Tuhan, dia bisa menjadikan batu-batu menjadi roti. Jauh lebih enak daripada roti-roti yang ada di Salatiga ini. Tapi dia tidak lakukan. Makanya Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai, apa yang akan kamu minum. Bukankah hidup itu lebih berharga daripada makanan? Tubuh ini lebih berharga daripada pakaian. Karena itu jangan engkau khawatir tentang apa yang kau makan, kau minum, engkau pakai. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau memerlukannya, engkau membutuhkannya. Tetapi Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu maksudnya. Kamu boleh bekerja, cari nafkah, memang itu kewajiban. Tapi jangan lupa, ada bagian terpenting di mana Allah akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Bukan hanya berkat rohani, juga berkat jiwani, berkat jasmani, berkat makanan, berkat keuangan. Tapi dahulukan dulu kerajaan Allah. Anda boleh kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Tapi kalau Tuhan tidak mau libatkan, keberhasilanmu tidak mencapai kemaksimalan. Berkat itu punya kaki, 4 kaki. Punya sayap. Begitu Anda kejar berkat itu, dia akan lari lebih cepat. Dia akan terbang menjauhi Anda. Tapi begitu Anda cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Semuanya. Anda boleh usaha dalam situasi yang sulit ini dengan segala upaya, promosi, dengan berbagai keahlianmu. Engkau coba mengupgrade, meningkatkan semua usaha. Boleh, silahkan. Tapi kalau hanya itu yang Anda lakukan, tanpa engkau melibatkan Tuhan, hal-hal yang sebenarnya jauh lebih besar yang akan kau raih, itu akan lewat dari hadapan. Doa-doa hari ini yang saya sampaikan kepada Tuhan untuk semua kita. Tuhan, meskipun usahanya jemaatmu beberapa masih kecil, tapi berkatnya besar. Keren kan? Itu doa saya. Yang kedua, berkat keuangan bukan hanya kami terima dari bisnis, usaha, upaya, karir, pelayanan. Tapi ada juga berkat keuangan yang di luar itu semuanya. Tuhan berikan kepada kami secara ajaib. Terjadi mujizat keuangan, terjadi mujizat pelipat gandaan. Itu doa saya. Tapi ingat, ada sesuatu yang Anda harus cari, yaitu kerajaan Allah dan kebenaran. Soal makan, minum, tidak sekedar cukup, Anda akan dilimpahi. Katakan amin. Tadinya Anda dan saya dulu adalah orang yang selalu kekurangan. Begitu Anda percaya Tuhan, mengutamakan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Anda akhirnya menaik pada level yang berikutnya. Cukup, dicukupkan Tuhan.
Setelah engkau didapati setia, dapat dipercaya, dari cukup, Tuhan kemudian mulai angkat level yang berikutnya, lebih daripada cukup. Setelah engkau terus tekun, setia, melakukan bagianmu, percaya pada Tuhan, dari level yang kedua atau ketiga, kemudian naik pada level berikutnya, dari lebih dari cukup, menjadi berkelimpahan. Setelah engkau pada level kelimpahan, karena engkau terus dapat dipercaya, mendapat banyak berkat, maka engkau akan naik pada level tertinggi, kelimpahan tanpa batas, luber bleber. Keren itu. Makanya ayo, Anda dan saya, jangan tergoda. Memang hari-hari ini mengalami banyak sulit. Dengan PPKM orang tidak bisa berjualan dengan leluasa seperti yang lalu. Bahkan beberapa waktu lalu dibatasi hanya sampai jam 8 malam. Dan orang tidak boleh jajan di warung, di rumah makan, di restoran. Hanya dikasih waktu beberapa waktu lalu 20 menit. Nggak mungkin cukup. Take away harus hanya beli, bungkus, kemudian bawa pulang. Dan pasti penghasilannya akan sangat menurun di semua bidang usaha. Hanya lebih hidup karena melihat, karena logika. Paulus ngajari, hey, hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kalau pintu yang ini tertutup, Tuhan akan buka pintu yang lain. Kalau ini tertutup, Tuhan buka pintu lagi yang lain. Terus dia akan lakukan itu. Karena Anda dan saya punya Tuhan yang berkuasa, yang akan menolong Anda dan saya. Makanya waktu di Taman Eden, Tuhan sudah bicara sama Adam bahwa kamu boleh makan buah dari pohon-pohonan yang di taman ini dengan bebas, sepuasmu. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Pada saat kamu akan mati. Waktu Tuhan bicara itu, belum ada Hawa. Mungkin Adam menceritakan kepada Hawa tidak secara detail. Itu kelemahan laki-laki. Kalau cerita singkat, yang penting mudeng. Sementara wanita ingin mendengar cerita secara kronologis. Dan karena ceritanya tidak lengkap, Hawa kemudian menambahi, selain kalau makan juga diraba. Padahal Tuhan tidak berkata kalau meraba buah itu akan mati. Dan waktu Hawa digoda oleh iblis, tidak menggunakan pedang roh. Kalau Yesus berkata ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti saja, dari nasi saja, dari makanan jasmani saja, tetapi manusia hidup juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hawa tidak menggunakan itu. Makanya waktu Hawa berkata, kami tidak boleh makan untuk meraba itu sebab kami akan mati. Iblis berkata, tidak. Waktu kau makan, kamu akan matamu terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik maupun yang jahat. Hawa tergoda, menjadi seperti Allah. Hawa tidak menyadari bahwa Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Harusnya Hawa berkata, ada tertulis, ada firman iblis, bahwa kami sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kami tidak perlu lagi menjadi sama seperti Allah. Harusnya seperti itu. Tapi karena dia tidak menggunakan pedang roh, maka dia terjebak dan akhirnya jatuh dalam pencobaan. Yang kedua, Matius 4 ayat 5-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan Yesus di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Kemudian akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau ke dalam tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada beberapa orang yang nantang, mana kalau corona ada, yang kena corona tak sedote. Pernah lihat itu di YouTube? Mana tak sedote dari mulutnya. Kalau itu Anda yang percaya Tuhan dan Anda berkata dalam nama Yesus, maka corona tidak akan mempan atas saya. Itu mencobai Tuhan. Itu maksudnya. Saya kemana-mana tidak perlu pakai masker. Sudah dilindungi Tuhan. 4 tembok perlindungan. Itu bukan iman, tapi itu adalah mencobai Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya mengusir setan setan bernamaku, kata Yesus.
Mereka akan memegang ular, bahkan meminum racun maut, tidak akan membahayakan. Anda coba cari ular kobra, dan Anda coba tangkap, lalu Anda digigit dalam nama Yesus, mati kamu hari itu. Kecuali tanpa sengaja seperti Paulus di Pulau Malta. Dia sedang ngambil ranting-ranting dan naruh di api. Kemudian ada ular beludak, itu sejenis ular kobra. Gigit tangannya. Dia kebaskan dan akhirnya masuk ke api. Paulus tidak mati. Karena tidak sengaja. Tapi kalau Anda sengaja gigitkan ular yang berbisa, mati kamu. Karena itu mencobai Tuhan. Kalau Anda beli baygon semprot nyamuk, tak coba dalam nama Yesus katanya minum racun mau tidak membahayakan. Dalam nama Yesus saya jamin mati. Lalu perusahaan baygon ikut empati. Baygon memang ampuh. Ya, itu mencobai Tuhan. Ya, soal makanan apa semua. Kalau Anda memang harus menyangkal diri soal makanan, yang punya penyakit harus menghindari. Jadi pembunuh nomor 1 hamba Tuhan bukan antikris, tapi makanan. Taruh gobang di lehermu, ke papiso wis ora meteni. Taruh celurit di lehermu jika besar nafsumu. Hidangan lezat itu menipu, enak di mulut, tapi bermasalah di sini, bro. Di semuanya. Tapi sekarang harus kontrol sebulan sekali untuk gula darahnya. Dokter berkata, Bapak harus turun berat badannya. Setiap yang lihat saya di YouTube, di online, wah, papi sekarang kelihatan suweger. Arep ngunekke saiki papi kok lemuman mungkin sungkan, saudara-saudara. Ya memang bobotnya naik 8 kilo nih ya, harus turun lagi. Waduh, makanya padahal sudah tidak terlalu banyak. Tapi ya gimana? Ya, jadi saya harus menjaga diri, tidak mau mencobai Tuhan. Memang semua makanan dikuduskan oleh doa dan firman. Tapi kalau ada yang tidak boleh, kenapa Anda langgar? Itu mencobai. Yesus mengomong, jangan mencobai. Yesus bisa enggak anjlok dari hubungan bait Allah turun dan dia selamat tidak cedera? Bisa enggak? Halo? Bisa, dia berkuasa. Bahkan di dalam Mazmur 91 itu ngutip iblis bahwa ada malaikat yang akan menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Tapi iblis enggak mau, Yesus tidak mau. Diperintah bahkan ada firman tertulis, kamu tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan yang ketiga, Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya ke atas, membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, anyalah iblis, setan gue, sebab ada tertulis, ada firman, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di dalam Lukas 4 ayat yang ke-5 sampai 8 jauh lebih tegas, iblis lebih menunjukkan dia punya hak atas dunia ini. Lukas 4 ayat 5, kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ya, kemudian diperlihatkan kepada Yesus. Kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan menjadi milikmu, ya. Kemuliaanmu akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan, perhatikan, kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Coba, iblis ini menguasai seluruh dunia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan dulu menciptakan Adam dan Hawa, diberikan kuasa. Kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Otoritas atas dunia, dominion. Tapi begitu jatuh dalam dosa, otoritas itu diambil alih oleh iblis. Makanya iblis sekarang berkata bahwa semua ada dalam kuasaku. Dan aku berhak memberikan kepada siapa yang kepadanya aku akan memberikan. Jadi jikalau engkau Yesus menyembah aku iblis, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Hari ini kalau orang mau menyembah iblis, dia akan meraih kekayaan, dia akan meraih kejayaan.
Ada itu lagu Jaran Goyang, Semar Mesem. Itu ada zaman saya itu. Pakai aji-aji itu. Bisa menarik orang. Bisa orang menjadi berwibawa. Ditakuti oleh orang. Itu kuasa iblis. Ya. Kemudian tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Ini pedang roh. Ada firman, engkau iblis harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan kemudian iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Hati-hati, iblis kalau sudah kalah tidak menyerah. Dia akan cari kesempatan yang lain. Makanya Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Berdoa itu punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Makanya di dalam ayat yang ke-18 Efesus pasal yang ke-6, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa, membangun hubungan, relationship dengan Tuhan. Berjaga-jaga itu apa, Papi? Baca firman. Nanti akan saya khotbahkan lagi supaya ingat. Kalau Anda baca firman, itu ada beberapa berkat. Yang pertama, waktu baca urut, tahu akan apa sejarah ditulis Alkitab. Kamu akan mendapatkan informasi tentang Tuhan, manusia, alam semesta, malaikat, setan, dan segala sesuatu sangat komplit. Berkat yang pertama. Yang kedua, kamu akan mendapatkan yang namanya inspirasi, revelation, pewahyuan, inovasi tiada henti. Hikmat ilahi akan masuk dalam pikiranmu, roh pengurapan, roh keahlian, roh pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Baca firman. Berkat yang ketiga, akan ada impartasi. Hal-hal yang positif tertulis dalam firman itu akan terjadi nyata. Firman jadi daging dalam hidupmu. Lalu kemudian berkat yang keempat, kalau Anda baca firman, ada yang namanya berkat motivasi. Dia akan memberikan motivasi. Yang kelima, waktu Anda baca firman, akan ada berkat yang namanya instruksi. Perintah Tuhan nyata. Berilah, maka kepadamu akan diberi. Itu salah satu instruksi. Ampunilah, supaya dosamu juga diampuni oleh Bapa. Itu instruksi. Perintah yang dari Tuhan. Karena itu terus berdoa di dalam Roh Kudus, supaya kekuatan Tuhan nyata dalam hidup Anda dan saya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa.